Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib dan jamaah pengajian Masjid At-Taubah, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga di malam hari ini, yaitu 7 Desember 2025, Ahad malam Senin, di Masjid Taubah ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka talabul ilm, menuntut ilmu. Tapi banyak kaum muslimin menuntut ilmu tidak maju-maju, maunya mundur-mundur. Nyatanya harusnya di antara adab menuntut ilmu itu mendekat tapi menjauh-menjauh. Meskipun ada yang sudah ngaji 10 tahun, ada 15 tahun, itu namanya tidak berkembang, menyusut itu. Sebenarnya nuntut ilmu itu dekat, kecuali orang kemarin baru ngaji, semangat-semangatnya ya, bukan jauh, paham betul? Mendekat kan, bukan menjauh. Jadi enggak apa-apa kalau sudah 80, 90 tak boleh kan. Siapa yang 90? 80? Ya jangan berarti. Ya itu nanti diikuti anak-anak, oh caranya ngaji itu ke belakang, dan itu tidak dilakukan oleh sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, dan juga ulama-ulama kita. Besok lagi kalau ngaji dimanapun deket. Pernah kajian daurah-daurah ada asatidah atau masyayikh datang ke Sukoharjo, deket apa jauh? Kalau bisa di belakang masjid sana semuanya, ustadznya sendiri. Paham betul? Deket ya, kayak khutbah Jumat kalau bisa deket, bukan menjauh. Ya kalau jenengan sudah 10 tahun, 15 tahun berarti ilmunya segitu. Jadi jangan mandang orang lain, aku demi itu paham-paham ternyata. Seperti itu. Paham? Besok ya, biasanya besok, tahu-tahu sudah enggak ada. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mau membahas tentang fikih musibah ini sebenarnya panjang lebar, karena kita akan membahas tentang kondisi yang masih hidup, kondisi yang sekarat, dan kondisi yang sudah meninggal dunia. Kita akan membahas tentang masalah air, kita akan membahas tentang masalah tanah dalam mengubur, memandikan, dan yang lainnya. Tapi mudah-mudahan walaupun singkat waktunya kita ambil poin-poin penting. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekarang kondisi negeri kita itu terjadi musibah besar berupa banjir yang sangat besar, banjir bandang. Ada yang erupsi, ada sebagian yang lain ya musibah-musibah tanah longsor, gempa, dan yang lainnya. Dan ini berulang-ulang. Tahun ini November Desember, tahun lalu November Desember, tahun lalunya Desember. Ada apa kondisi yang sekarang ini? Ternyata musibah yang ada, Allah mengizinkan air hujan terus-menerus turun. Allah mengizinkan bumi itu yang awalnya tenang jadi gerak. Allah mengizinkan gunung itu mengeluarkan laharnya, disebabkan dosa dan maksiat, disebabkan ulah tangan manusia. Allah Subhanahu wa taala sampun ngendika teng surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali ulah tangan kalian, tapi Allah banyak mengampuni. Di dalam surat Ar-Rum ayat 41 Allah mengatakan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan disebabkan ulah tangan manusia.
Di daratan hutan ditebangin, di daratan sampah dibuang di sembarang tempat. Saya barusan tadi mau main ke rusun, orang buang sampah banyak sekali, sampah busuk, sampah bayi, sampah ini semua dibuang sembarangan. Bawa motor dan taruh, subhanallah. Ini menunjukkan kalau dikatakan pendidikannya itu tidak sampai TK, belum sampai TK. Playgroup paling belum sampai. Ya padahal orangnya sudah mau mati, sudah 60, 70 gitu. Sampah buang di pinggir-pinggir jalan, ada yang buang di sungai. Ya, makanya kalau ilmu, sekedar ilmu wawasan, semua orang bisa, hatta orang kafir pun tahu. Sampai setan pun tahu Allah itu adalah Rabbul Izzah wal Jalal, tapi tidak dipraktekkan. Makanya kalau ilmu nggak dipraktekkan, sekedar wacana. Ya, makanya saya sampaikan di awal tadi, kalau punya ilmu dipraktekkan, coba mendekat, itu ilmu, ya. Kemudian Allah mengatakan liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar mereka merasakan dengan gempa, dengan banjir, dengan musibah ini, agar merasakan apa yang telah mereka kerjakan. Orang buang sampah di sungai setelah banjir, oh ini pimpinan kita tidak benar, padahal dia yang buang. Nebang pohon sembarangan banjir, oh ini pohon ini gelondongan pohon ini kayaknya jatuh sendiri. Nah kayak gitu, nyalahkan siapa? Padahal ulah tangan mereka sendiri. La'allahum yarji'un, agar mereka itu ya kembali. Asalnya tanah, asalnya bumi itu Allah jadikan tenang. Asalnya setiap negeri Allah jadikan gemah ripah lojinawi. Itu sudah Allah jelaskan jauh-jauh hari ya di surat An-Nahl ayat 112. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah berikan permisalan kampung-kampung, negeri-negeri dulu itu kondisinya tenang, aman. Ya'ti rizquha ragadan min kulli makan, diberikan rezekinya dari buah-buahan, dari atas, dari bawah, Allah kasih semuanya. Tapi apa? Fakafarat bin an'umillah, mereka kufur terhadap nikmat Allah. Dikasih kesehatan, tidak mau digunakan untuk yang baik-baik. Dikasih harta, nggak digunakan untuk sedekah. Dikasih ilmu, nggak digunakan untuk berpikir. Sudah dapat ilmu, nggak mau diamalkan. Ini termasuk kufur nikmat, banyak sekali. Maka fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khauf, Allah berikan, pakaikan mereka pakaian kelaparan, rasa takut. Bima kanu yasnaun, disebabkan apa yang mereka lakukan. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Terjadi musibah itu ada hikmahnya. Kata penyair Arab mengatakan, "Man kana dza fitratin fa fi kulli syai'in lahu ibrah." Setiap orang yang cerdas maka akan melihat sesuatu itu bisa jadi pelajaran. Ya, setiap orang yang cerdas menjadikan sesuatu bisa menjadi ibrah, pelajaran. Maka kalau nanti atau sekarang itu melihat sebuah musibah, maka bagi orang muslim akan bertambah keimanan kepada Allah, bahwasanya tidak ada di muka bumi ini terjadi kecuali dengan izin Allah. Gunung awalnya tenang, yang kondisinya dingin. Gunung itu kan banyak tumbuhannya, dingin, kok bisa mengeluarkan api? Ya, langit yang kondisinya itu kadang hujan, kadang enggak. Kenapa kok sampai 7 hari 7 malam enggak berhenti? Bumi yang awalnya juga tenang, kenapa kok goyang terus, bisa membuka-buka macam? Itu semua dengan izin Allah. Maka seorang muslim kalau dia mendapatkan musibah semacam ini semakin beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mampu. Yang kedua, bagi orang yang beriman, kalau kondisinya semacam ini, hikmahnya apa? Akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Allah itu kalau murka, azabnya syadid. Tapi kalau Allah sayang, rahmatnya luas. Jadi kalau kita ini jamaah sehat, kuat, sholat enggak mau, ngaji enggak mau, ini enggak mau, Allah kasih sakit sedikit, mungkin di matanya kasih jarum sauprit, cuk gitu. Rasanya sakitnya kayak apa? Mungkin di giginya dikasih kuman sedikit, rasanya cekut-cekut kayak apa? Dia itu baru sadar. Makanya supaya adanya musibah ini kita takut pada Allah, ya. Karena musibah bencana semacam ini Allah berikan
untuk orang-orang yang beriman itu sebagai tazkir atau sebagai ujian. Berbeda dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik yang semacam itu, ya. Kemudian yang ketiga, ya, agar kita tahu nikmat Allah itu besar. Kita tahu di suatu negeri itu Allah kasih nikmat sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, mungkin sampai 70 tahun tidak pernah. Kemudian tiba-tiba ada tsunami, tiba-tiba ada banjir. Itu Allah kasih nggak lama. Allah nggak pernah ngasih tsunami itu, nggak pernah berhenti selama 7 tahun, pernah? Nggak ada kisahnya gitu. Jenengan sakit itu rata-rata berapa tahun? Paling sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan. Kenikmatannya jauh lebih banyak. Ini ngeliatan, oh ternyata nikmat Allah itu jauh lebih besar. Cuma kita sering kufur nikmat. Kemudian yang keempat jamaah, ini untuk mengingatkan kita juga, ternyata gempa bumi di muka bumi ini tidak ada apa-apanya dengan gempa atau zilzal yang ada di akhirat. Banjir yang sekarang ini tidak ada apa-apanya nanti di padang mahsyar bagi orang-orang yang kelelep dengan keringatnya sendiri. Ya, ini hikmahnya. Sebab musibah itu apa? Sebab musibah semua ulama sepakat, ya, kalau itu adalah berupa bencana adalah karena dosa dan maksiat. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan, atau Ali, ucapan Ali, ma nuzzila bala'un illa bidzanbin. Musibah itu tidak diturunkan oleh Allah kecuali karena dosa. Wa ma rufi'a illa bitaubah, dan tidak diangkat sama Allah kecuali karena taubat. Jadi setiap dosa yang dilakukan kita, yang dilakukan anak Adam itu ada pengaruhnya buat hati kita, penglihatan kita, pendengaran kita, akal kita, lingkungan kita, ada semuanya. Kalau saya mau terangkan butuh waktu 1 jam. Karena Ibnu Qayyim menyebutkan 70 pengaruh dosa dan maksiat. Orang rezekinya seret karena dosa. Orang itu nggak pinter-pinter karena dosa. Loh Pak Ustadz, saya itu nggak pernah berdosa, gini Pak. Masa? Kalau saya sebutkan banyak. Jenengan kadang nggak ngerti kalau itu nggak dosa, ya kan? Oh jenengan mengatakan saya nggak pernah berdosa, itu dosa besar itu. Kenapa? Menganggap dirinya bersih dari dosa, melawan hadis Nabi, kullu bani Adam khata'. Jenengan nggak ngamalkan hadis-hadis Nabi, sedangkan itu tahu, itu termasuk bentuk dosa. Apalagi itu kalau dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa dan maksiat itu memiliki pengaruh efek bagi badan, ya, bagi lingkungan, bagi bumi. Dulu Hajar Aswad itu Allah turunkan batunya putih bersih seperti susu, lebih putih daripada susu. Karena dosa maksiat manusia titik-titik sampai penuh sekarang jadi Hajar Aswad. Dulunya Hajar Abiyat. Coba jenengan cari semua keterangan ulama akan mengatakan Hajar Abiyat berubah menjadi Hajar Aswad. Jadi ireng. Makanya kalau kita ini semakin banyak dosa dan maksiat, hati-hati kita ini semakin gelap. Akhirnya dinasihati tidak mempan. Dikasih tahu, paham, paham. Ya paham, ya paham. Terus ya paham gitu toh. Dilaksanakan ya enggak. Ya kan? Ya seperti itu. Kayak kita ngajarin anak kecil, paham le, paham. Berapa? Ya enggak tahu. Paham, paham. Dan ini sering bahasa Arab. Fahimtum, fahimna. Apa maksudnya? Ya diem semuanya. Ya kayak jenengan tadi yang tak tanya, paham, paham, praktekkan. Sesuk. Gitu kan? Paham nih mboten? Paham mboten? Enggak paham. Paham mboten? Paham napa? Iya. Di antara dosa-dosa maksiat yang dilakukan oleh anak Adam yang mengundang bencana itu, yang pertama syirik. Dan ini jelas sekali. Ya, mimma khati'atim ughriqu fa'udkhilu nara. Dari kesalahan-kesalahan mereka, yaitu perbuatan syirik, maka kami tenggelamkan. Kemudian nanti dimasukkan dalam neraka. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara, dan tidak mendapatkan selain Allah sebagai penolong. Jadi dosa syirik di muka bumi ini menyebabkan banyak sekali musibah, banyak sekali bencana. Waktu di zamannya Nabi Nuh, orang disuruh menyembah Allah malah menyembah Ya'uq, Nasr, Wat. Akhirnya Nabi Nuh jengkel, minta kepada Allah suruh hancurkan. Nabi Nuh disuruh bikin kapal, akhirnya banjir bandang, semuanya tertutup yang Allah izinkan itu. Itu dosa syirik. Dan kemarin saya telepon teman yang di sana,
Apa sih masalahnya di sana sebabnya? Pak Ustadz, di sini orang-orang seneng nyembah kubur, minta ke kuburan, mau nikah ke kuburan, mau ujian ke kuburan, itu diantaranya. Dan itu banyak di daerah Aceh, daerah Sumatera banyak seperti itu. Saya kira cuma di Jawa. Ini saya telepon teman langsung, subhanallah, memang seperti itu. Kesyirikan itu menyebabkan kerusakan di muka bumi. Yang kedua, menyelisih Rasul. Rasul memerintahkan ini enggak dikerjakan, Rasul melarang ini diterjang. Dan Allah sudah mengatakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hati-hati orang-orang yang menyelisih perintah Nabi Muhammad, perintahnya itu perintah Nabi Muhammad untuk ditimpakan fitnah, ujian, musibah, bala, atau ditimpakan azab yang pedih. Dan saya tanya lagi, selain itu apa? Mereka memusuhi dakwah sunnah, gak seneng dengan dakwah ini. Alhamdulillah saya tetap bertahan walaupun dicela, dihina, itu diantara sebabnya. Benar. Orang-orang yang menyelisih perintah Rasul itu akan terjadi musibah, menjadi bala, adanya bencana alam banyak sekali. Kemudian yang ketiga, tersebarnya maksiat. Dari Imran bin Husain, Nabi SAW mengatakan, fi hadil ummah khasafun. Di umat ini ada yang namanya longsor, wa qadafun, dihujani batu, wa mashun, kondisinya kacau balau. Dan ditanyakan oleh seorang, ya Rasulullah, kenapa seperti itu? Idza dhaharatil fatayat wal ma'azib wa syuribal khumr. Kalau sudah banyak pemuda-pemudi itu terbuka auratnya, kalau banyak orang-orang main musik, nyanyi-nyanyi, joget-joget, kalau banyak orang menenggak khamr. Sekarang banyak enggak seperti itu? Enggak ada yang kosong. Dan semuanya banyak seperti itu. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi, disahihkan oleh Syalbani. Apalagi kalau zina sama riba merebak, ngeri sekali. Nabi SAW mengatakan, ma dhahara fi qaumin az-zina war riba illa ahallu bi anfusihim adzaballah. Tidak ada di suatu kaum zina sama riba itu merebak kecuali mereka menghalalkan azab Allah. Maka sejatinya orang-orang yang dia bekerja dulu di dunia riba, ini orang-orang yang mengharapkan bencana alam. Harusnya orang kayak ini dimusuhi. Tapi kenyataannya yang dimusuhi apa? Wong kok ngaji terus aneh men, itu yang dimusuhi. Ya kan? Zina juga sama, pacaran menuju ke zina, zina, selingkuh, ini menyebabkan adanya musibah bala. Bahkan seorang tabi'in pernah mengatakan, kalau engkau melihat tersebarnya musibah di mana-mana, fa'lam anna zina qadin tasya. Zina itu sudah intishar, sudah nyebar di mana-mana. Ya, sekarang perzinahan itu zina mata melihat, zina telinga mendengar, zina mulut ngomong yang kotor, kemudian zina tangan. Dan kalau sudah zina timba jatuh ke sumur, itu zina yang hakiki dan itu ngeri sekali. Ya. Kemudian kezaliman, memutuskan silaturahim, ucapan-ucapan dusta ini juga menyebabkan dosa. Kata Nabi dalam hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lain, ma min danbin ajdaru an yu'ajjilallahu li sahibil uqubah fi dunya ma ma yudakhiru lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim wal kadhib. Tidak ada dosa yang Allah segerakan di muka bumi ini sebelum Allah simpan ya nanti di akhirat, sebelum Allah berikan azabnya di akhirat, kecuali ya akan disampaikan di dunia ini dulu, seperti dosanya zalim, memutus silaturahim, dusta. Ya. Kemudian uququl walidain, hadisnya mirip, hampir mirip. Ini sama, uququl walidain itu menyebabkan dunia ini banyak musibah. Zaman sekarang anak-anak itu banyak sekali durhaka sama orang tua. Padahal kalau anak dibilang, nak, ini itu sudah durhaka. Apalagi sampai bapak ini nyuruh terus, emang bapak suruh nyuruh. Wah, ini durhaka, itu anak durhaka. Ini menyebabkan banyak sekali musibah. Ya. Terus bagaimana kalau kondisi musibah semacam ini? Maka semua kita, walaupun kita tidak ditimpa di musibah sebagaimana di Sumatera, di Lumajang, di luar Jawa, maka hendaknya kita tobat.
Bisa jadi dosa itu dikumpul-kumpulkan banyak sekali. Itu mungkin juga di antara dosa kita, dosa lisan kita, dosa perbuatan kita. Makanya kita tobat, dan tobat ini kewajiban seumur hidup. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang-orang beriman, tobatlah kepada Allah dengan tobat yang benar, ya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Rabb kalian mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan mudah-mudahan Allah memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tobat jemaah. Ya. Yang dosa lisan tobat, yang dosa pikiran tobat, dosa-dosa semua ditobati. Makanya kalau kita buat dosa, kita tobat istighfar, insya Allah nanti diampuni. Kalau kita enggak tobat, dosa-dosa kecil kita melihat hal-hal yang haram itu akan semakin besar. Kata para ulama, la kabiratal mal istighfar wala saghiratal mal israr. Tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar, tobat, dan tidak ada dosa yang kecil kalau dilakukan terus menerus numpuk jadi gede. Ya. Yang kedua, zikir, banyak-banyak zikir mengingat Allah, dan juga banyak-banyak doa. Nabi Yunus itu dulu marah, dari kaumnya pergi. Ternyata Nabi Yunus itu di kapal, ya setelah barang-barang dibuang, diundi harus keluar kapal, dilempar di dalam lautan, dicaplok lagi sama ikan. Dan Allah katakan, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau Nabi Yunus itu bukan orang yang sering bertasbih, lala bisa fi batni ila yaumi yub'atsun, maka akan berada di perut ikan sampai nanti dibangkitkan. Tapi karena banyak bertasbih, maka Allah Subhanahu wa taala keluarkan. Makanya kita banyak-banyak tasbih, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ringan apa mboten? Ringan apa mboten? Ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Bahkan setiap tasbih yang kita ucapkan menenangkan hati, menambah pahala, menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di surga. Tapi banyak di antara kita itu sedikit yang mengucapkannya. Kata Syekh Abdul Razak dalam Mausu'ah Al-Adhkar, ucapan-ucapan tasbih, tahmid, tahlil itu ringan dari lisan, tapi pahalanya ganjarnya besar. Cuma sedikit yang mendapat taufik untuk melakukannya. Jenengan berapa kali tasbih sehari ini? Berapa ratus kali? Lali Pak Ustaz. Tasbih terus. Bahkan yang dulu saya pernah ceritakan, ada yang diceritakan oleh Nabi Sulaiman, itu ada seekor semut membawa gandum atau makanan. Itu dibawa terjalan terus, gak dimakan, gak dibawa ke lubangnya, disetorkan ke katak. Sama kodok yang gak dimakan, ternyata dimasukkan mulut, tenggelam, kemudian ngasih kepada seekor cacing yang buta. Setelah kembali tanya, dok, tadi kamu kemana? Ngasihkan makanan ke cacing yang buta. Kenapa? Emang amalannya apa? Dia senantiasa bertasbih kepada Allah dan mendoakan Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Mendoakan kita, Allah jamin rizkinya. Cacing yang buta berada di lubang kecil di dalam batu. Ya, jadi ada air, dalamnya itu ada tanah, ada batunya, ada semutnya di lubang kecil. Masya Allah. Jadi tidak ada ruginya orang tasbih. Yang rugi itu ngomong tonggo terus, nyebut tonggo, nyebut konco, ghibain, itu yang rugi besar. Kalau tasbih tidak ada ruginya. Tapi kata Syekh Abdul Razak benar, amalan ringan pahala besar, sedikit sekali orang yang diberikan taufik. Bahkan mungkin saya pribadi seperti itu. Makanya dengan saya membaca, kemudian tak tulis ulang supaya saya ingat terus. Saya sampaikan semacam ini supaya saya ingat. Ya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga, hendaknya kita memperbanyak istighfar. Meskipun sekarang kita enggak kena bencana tsunami ataupun banjir atau yang lain, bukan berarti kita akan aman terus. Karena dulu namanya gempa di Jogja, gempa di Lombok, gempa di Sulawesi pindah-pindah, tsunami juga pindah-pindah.
Karena orang itu tidak boleh merasa aman. Ya, sekarang kita banyak-banyak istighfar. Karena Allah sendiri yang mengatakan, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab kaum muslimin sedangkan kaum Muhammad berada di antara mereka. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab suatu kaum yang senantiasa istighfar. Karena Nabi Muhammad sudah tidak ada, sudah meninggal dunia, maka kita punya cara yang kedua, istighfar. Banyak-banyak istighfar. Kita di dunia ini kalau istighfar, hati kita tenang, dosa kita dimaafkan. Sedangkan di akhirat, semua dosa-dosa dan maksiat kita diampuni sama Allah. Makanya kata Nabi, ya, tuba liman wajada fi saifati istighfaran katsira. Beruntung kalau orang itu mendapati di catatan amalnya dikit-dikit istighfar. Pernah nyuri mangga istighfar, pernah ngomong tonggo istighfar. Semua pernah dosa itu istighfar sama Allah. Kamu dosa ini, dosa ini. Nggih ya Allah. Tutup, dah diampuni semua, masuk surga. Enak. Tapi coba sehari ini siapa yang ratusan kali istighfar? Yo lali, karena kesibukannya ngomong orang. Lihat nyekrol sejam, 2 jam, 3 jam nggak krosok. Tapi istighfar 100 kali, kok rasanya kemeng. Astagfirullah. Wis piro ya? Wis anggaplah 100. Kayak gitu. Ya, yang nama badan. Siapa yang sore tadi membaca istighfar 100 kali? Setunggal. Yang lain? Oh, tawadhu. Nggih, tawadhu. Banyak istighfar ya. Kemudian juga Allah mengatakan dalam surat An-Naml ayat 36, qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ah qabla al-hasanah. Wahai kaum, kenapa kalian itu kok buru-buru mengerjakan kejelekan sebelum kebaikan? Laula tastaghfiruna Allah, andaikan kalian mau istighfar kepada Allah, la'allakum turhamun, kalian semua akan dirahmati. Istighfar itu luar biasa ya. Istighfar itu luar biasa. Karena orang-orang yang senantiasa istighfar, di antara doanya itu dikabulkan. Seperti seorang yang dia sering membaca sholawat, membaca istighfar. Imam Ahmad ketemu tukang roti. Pak, jenengan sering baca kayak gini, apa faedahnya? Besar sekali Imam. Saya itu kalau mau minta sesuatu sama Allah pasti dikabulkan di dunia ini, Masya Allah. Tapi satu yang belum dikabulkan, apa? Aku pingin ketemu sekali sama Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad nangis. Saya Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad itu namanya besar di Irak, tapi banyak orang nggak mengerti fisiknya Imam Ahmad seperti apa. Jenengan kalau tak tanya, jenengan pernah dengar Abu Musa al-Asy'ari? Pernah? Fisiknya pripun Pak Gun? Nah, untuk Pak Gun, fisiknya gimana Abu Musa al-Asy'ari? Cilik, ireng, pendek, tapi namanya gede kan? Ya itulah, karena orang itu banyak kenal nama, dan itu bagus. Kenal nama, kenal akhlaknya, kenal ininya. Tapi kalau orang sekarang sudah kenal wajahnya, kenal ininya, tapi nggak tahu kepribadiannya, ternyata tukang minum khamar, tukang selingkuh, tukang pezina. Kalau sekarang banyak gitu. Kalau dulu orang-orang mulia cuma dikenal nama, kalau ketemu nggak dikenalkan, nggak tahu kalau itu orang-orang baik. Ya. Yang keempat, jemaah rahimani wa rahimakumullah, kondisi kita sekarang semacam ini, kita memperbanyak sedekah. Kebaikan untuk kita, kebaikan untuk mereka. Ya, kondisi yang ada di sana butuhnya makanan siap saji. Jangan dikasih sesuatu yang mentahan, tidak bisa masak. Dikasih mie ratusan kerdus dimakan mentah, apa sehat kayak gitu? Kenapa nggak memberikan roti, nggak memberikan makanan siap saji? Kalau mau dikasih beras ya nggak dimakan. Ini kondisinya mereka air penuh, ya hujan terus barang-barang yang untuk gunakan untuk masak tidak bisa. Kalau beri roti, beri yang sudah matang, yang bertahan agak lama. Ya harusnya tanya kepada yang di sana. Sedekah ini, insya Allah pahalanya banyak, dan ternyata sedekah yang kita lakukan kebaikan buat kita, kebaikan buat mereka, juga kebaikan buat alam. Kata Nabi SAW, sonaiul ma'ruf taqi masarius su'. Perbuatan-perbuatan baik berupa sedekah ini bisa mencegah terjadinya bencana. Ini banyak orang kadang nggak sadar. Dan nggak usah eman, nggak usah bakhil. Kita ngasih 100, 200 nggak masalah. Kita ngasih 1 juta, 2 juta nggak masalah. Allah ganti. Ya, saya mau tahadus binikmah. Tahadus binikmah, saya mau menceritakan nikmat. Saya nggak banyak lah ngasih teman itu, mungkin berapa juta itu. Tiba-tiba ada orang, Ustaz, ini saya kaget itu, kasih banyak sekali.
Seperti itu jamaah. Ya, bantu saudara-saudara kita yang di sana. Kemudian yang kelima, islahun nafs. Kita perbaiki diri kita masing-masing. Meskipun itu musibah di sana, di daerah situ, daerah yang jauh, kita harus memperbaiki diri kita. Karena apa? Karena Allah sudah janji, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghancurkan, tidak akan merusak suatu kaum, ya suatu negeri kalau ya penduduknya itu berbuat baik. Jadi selain istighfar, kita harus memperbaiki diri dengan apa? Ya nuntut ilmu semacam ini. Nanti nuntut ilmu, dapat ilmu, paham, diamalkan, bukan hanya sebagai koleksian. Kalau koleksi itu bukan ilmu. Semuanya yang antum pelajari di masjid-masjid, baca atau dengar kajian, itu masih ilmu duniawi sampai dipraktekkan. Karena sekedar wawasan, jangankan kita orang kafir pun mampu. Ya. Jadi kita berusaha untuk memperbaiki diri, karena dengan memperbaiki diri Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghancurkan, tidak akan memberikan azab di situ. Dan berusaha untuk amar ma'ruf nahi munkar. Yang wajib untuk amar ma'ruf nahi munkar bukan cuma ustadz, bukan cuma mubalik, semuanya kita berak. Kita mau datang ke masjid lewat, anak-anak pada minum, anak-anak pada gitaran, anak-anak enggak sholat. Lele, ayo sholat. Ayo sholat. Walaupun nanti jangan dibilang, "Lah sampean sapa sih?" "Wong bapakku ya orang ngakon lho, bapakku ning kono." Tetap sabar, perintahkan. Dan zaman sekarang banyak orang nggak menerima nasihat. Saya ada punya jamaah pengajian ustadz. Saya pernah sakit hati sekali. Ada ibu-ibu tuh jilbabnya gede, kelihatannya bagus, makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Tak ingatkan, "Mbak, makannya tangan kanan." "Sampean siapa?" "Masih saya duit toh." Ketoke orangnya solehah, ternyata lisannya lebih berbisa daripada ular. Ngeri sekali. Saya sendiri pernah, "Mas, waktunya sholat, ojo ngegim terus." Di kampus Islam. Sampean bapakku toh, sampean ini masku toh. Wong bapakku nggak pernah nyuruh. Ya kita sabar, ya kita sampaikan lagi. Amar ma'ruf nahi munkar itu penting. Karena kalau suatu daerah tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, Allah akan berikan azab kepada semuanya. Ya makanya Allah mengatakan fattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap musibah yang tidak mengenai orang-orang zalim di antara kalian khusus, enggak. Semuanya kena. Ya, semuanya akan kena. Jadi kayak di kapal yang diceritakan oleh Nabi, kapal itu ada 3 lantai. Lantai 1 dasar itu gampang tuh ngambil kalau dari situ kalau mau ngubangi. Lantai 2 lantai atas. Qadarullah makanan minuman taruh di atas. Lah, yang bawah ini naik capek, akhirnya wis kesuwen, golek banyu ning kono, lubangi kapalnya, ambil air, lubangi kapalnya, ambil air. Ternyata air masuk, semuanya mati. Ya sama di negeri kita ini. Kalau kita biarkan orang nebang pohon semaunya, seenak dirinya, kita biarkan orang merusak alam semaunya, kita biarkan ini dan itu, biarkan, nanti kalau kena semuanya. Sekarang kita lihat, ada orang-orang yang soleh nggak di sana? Ada yang berbakti sama orang tua, ada. Dan Nabi sudah mengatakan, kalau ada suatu kaum yang berbuat jelek, itu semuanya akan kena. Cuma Aisyah bertanya, "Rasulullah, kok bisa kena semuanya?" Nanti Allah akan bangkitkan sesuai dengan niat dan amalnya. Ada yang dibangkitkan dalam kondisi maksiat, ada yang dibangkitkan dalam kondisi masih merusak hutan, ada yang dibangkitkan ternyata lagi sholat, lagi dia istighfar, lagi berbakti sama orang tua. Nanti di akhirat yang membedakan. Di dunia semuanya kena semuanya. Makanya di negeri kita ini, Sukoharjo ini, mudah-mudahan benar-benar gemah ripah, Lojinawi benar-benar makmur. Kita saling nasihat-menasihati. Meskipun itu bukan anak kita, bukan keluarga kita, bukan kenalan kita, kalau dia sesuatu yang keliru, maka kita ingatkan. Jangan kita diam aja, ya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan musibah itu atau bencana yang Allah turunkan itu modelnya 3. Yang pertama sebagai ujian bagi orang-orang beriman yang taat, bagi para nabi, para rasul. Dan semakin orang itu taat kepada Allah, akan semakin besar ujiannya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Allah itu kalau mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya.
Bahkan yang paling berat ujiannya para nabi dan rasul. Inna asyaddal bala al anbiya summal amsal fal amsal. Yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi dan rasul. Kemudian di bawahnya. Yang kedua untuk peringatan bagi kita sudah ngaji, sudah tahu ilmunya, kadang masih delewer, kadang lihat yang haram, ngomong yang haram, jarang istighfar, Allah kasih musibah, oh astagfirullah, baru kaget. Nah itu untuk biar kita kembali lagi pada Allah. Liyudhiqahum, agar mereka merasakan musibah yang mereka lakukan itu. Dan yang ketiga modelnya untuk persekot, untuk azab, untuk siksaan di dunia sebelum di akhirat. Bagi siapa? Orang-orang kafir, orang-orang dolim, orang-orang yang dia merusak dan dia bukan orang-orang beriman. Maka azabnya di dunia sebelum di akhirat. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perhatikan bagaimana fikihnya tentang bencana ini. Pertama, kalau terjadi bencana berusaha untuk menyelamatkan diri. Kalau bencananya itu gempa, jangan kita berada di bangunan-bangunan yang mengkhawatirkan untuk runtuh. Kalau bencananya itu berupa air, kita berusaha untuk mencari tempat yang tinggi atau menghindar. Ya. Itu yang diajarkan oleh para ulama. Jadi kalau ada musibah jangan dekat, menjauh. Dan kalau sudah terjadi jangan bikin sesajen. Jangan bikin tumbal. Ini termasuk kesyirikan. Karena sebagian orang diberikan musibah, oh jangan-jangan kita tahun ini kurang atau lupa menyembelih sapi untuk penunggu ini penunggu itu. Itu kesyirikan. Itu tidak boleh dan itu hukumnya haram, ya, yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita. Termasuk kesalahan kalau terjadi bencana dikumpulkan orang, ayo dongo bareng. Ya. Doa bareng itu kapan? Pada waktu Jumatan yang orangnya sudah kumpul. Tapi mengumpulkan orang untuk doa bareng itu tidak ada syariatnya. Kalau mau doa aja masing-masing. Dengan merendahkan diri, dengan mengangkat tangan, syarat-syarat doa itu dipenuhi, menghalanya dihindarkan, itu yang benar, ya. Bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang kumpul gitu. Kemudian ada enggak sholat banjir, sholat gempa, sholat ini? Ini terjadi perselisihan para ulama, tapi yang rajih, ya seperti Imam Malik mengatakan tidak disyariatkan sholat karena bencana ini, bencana itu, ya. Kalau ada sebagian ulama mengatakan boleh, tapi sholatnya sendiri-sendiri, ya. Kemudian kalau kondisi semacam ini jamaah, kondisi kan banjir, sholat tetap wajib meskipun hujan, meskipun basah kuyup. Terus bagaimana wudunya? Air yang ada, air banjir itu kan warnanya coklat, ada yang warnanya hitam. Maka air itu suci apa batan? Suci apa batan? Suci. Air ini kok enten air mutlak, ada air muqayyad. Semua air yang turun dari langit, mau rasanya asin, mau rasanya tawar, mau warnanya jernih atau warnanya kotor, atau mau ada bau atau tidak, itu namanya air mutlak. Suci, mensucikan. Ya, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan air dari langit itu suci dan mensucikan. Demikian juga semua air yang keluar dari bumi, mata air, air sumur, air laut, air sungai, air apapun, maka itu adalah suci, mensucikan, kecuali yang bergabung atau bercampur dengan benda najis yang berubah rasanya, warnanya atau baunya. Salah satunya ini maka nanti tidak suci. Kalau air tercampur dengan daun-daunan sampai hijau, karena daun itu benda suci, maka suci. Kalau air tercampur dengan lumpur, tanah itu suci, maka suci. Ini banyak kaum muslimin di tempat-tempat banjir nggak sholat, alasannya apa? Airnya najis. Dari mana najis? Oh, nggak ada ulama menajiskan, karena dia nggak belajar akhirnya berfatwa. Keren loh. Nggak pernah sinau tapi memposisikan ulama. Akhirnya suci, mensucikan. Dan ini perhatikan jemaah, sholat itu ibadah yang wajib. Satu-satunya syariat Islam yang Nabi terima langsung dari Allah tanpa melalui malaikat Jibril. Dan sholat itu kewajibannya tidak gugur dalam kondisi kita masih hidup, kecuali wanita yang haid, nifas, sama orang-orang yang koma.
pingsan. Adapun melek, walaupun sadar, walaupun dia hanya bisa kedap-kedap, sholat itu tetap wajib. Maka dalam di rumah sakit, dalam kondisi di atas atap, waktunya sholat. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa juga pakai isyarat. Yang sangat-sangat menyayangkan jenengan kalau datang ke rumah sakit, wis do meh mati dorak sholat, apa yang mereka lakukan? Jenengan sekali-kali ke rumah sakit, walaupun tidak jenguk sahabat-sahabat, jenengan niatkan, assalamualaikum Pak, sampun sholat, dereng. Loh, pun pirang dinten seminggu, udah sholat, belas. Wah, ini dinasehati. Loh Pak, meh mati kok tidak sholat? Ya tapi nggak ngomong meh mati. Ya. Ini Pak, ini sholat itu penting sekali. Amalan ya enggak, ya nggak putus, ini banyak ya. Kemudian bagi kita yang di sini, apakah disyariatkan sholat ghaib bagi jenazah-jenazah yang mati di sana? Sholat ghaib mertos betul. Kita sholat tapi tidak ada jenazah di depan kita. Maka para ulama menjelaskan sholat ghaib tidak disyariatkan secara mutlak. Dan ini madhabnya Abu Hanifah, Imam Malik, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Ada yang mengatakan sholat ghaib disyariatkan mutlak, siapapun ya, dimanapun. Dalilnya waktu Raja Najasyi meninggal dunia ya. Tapi yang pendapatnya lebih bagus lagi, tidak disyariatkan kecuali mereka orang-orang yang penting, orang-orang pembesar. Ada yang mengatakan tidak disyariatkan kecuali mayit ya diketahui belum disolati, atau kita yakin dia meninggal di negeri kafir, nggak ada yang menyolati, itu nanti disolati sholat ghaib. Jadi kalau sekarang mayatnya kan hilang, kalau kita kemungkinan di sana kan nggak disolati, maka kita mensolatinya dengan sholat ghaib boleh. Cuma kan kita nggak kenal siapa yang mati. Secara apa? Secara umum. Kalau nanti bencananya itu berupa gempa jamaah, dan itu yang matinya langsung banyak, boleh dalam satu liang itu dikuburkan banyak orang, nggak satu-satu. Kalau satu-satu, sedangkan semuanya pada capek, yang gali kubur pun males. Dia gali kubur sekali dalam diisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang paling pertama dekat tanah yang hafal Quran, yang paling pinter, baru ke atas. Semakin dekat dengan tanah itu yang semakin yang paling bagus. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Dan kalau repot, tidak ada kain kafan, ya mereka ditutupi dengan baju yang mereka pakai, tidak masalah. Kondisinya mereka ini sebenarnya orang yang mati tenggelam, yang mati tertimpa bangunan, yang mati sakit perut, itu dia adalah syahid akhirat, bukan syahid dunia. Secara asal mereka ya dimandikan, dikafani, disolati. Tapi terkadang kondisi gempa, kondisi bencana itu tidak bisa itu semuanya. Maka bagaimana? Tapi tetap dikuburkan. Karena saya dapat kabar dari sana, gimana ini Ustaz? Masa mayat-mayat karena kita bingung, lempar sungai, lempar air. Boleh enggak? Enggak boleh. Ya kita berusaha untuk nyari, minta bantuan. Ya alhamdulillah Pak Prabowo pesan berapa? 100 helikopter ya. Untuk bencana-bencana semacam ini, alhamdulillah. Ya, ini perlu dipelajari fikihnya jemaah. Kalau kita tidak ada yang ngasih tahu seperti kondisi-kondisi yang di sana, ya akhirnya ya asal-asalan. Sebenarnya semua sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan sudah dijelaskan oleh para ulama. Terus bagi kita sekarang di sini kunun nazilah atau tidak? Tahu kunun nazilah? Kunun nazilah itu sebuah kunut yang dilakukan oleh seorang muslim, baik dia dalam 5 waktu sholat itu, kemudian meminta kepada Allah agar dihilangkan dari musibah. Sebagian ulama mengatakan kunut nazilah kalau pemerintah menyerukan untuk surat nazilah. Ada yang lain tidak. Karena apa? Di zaman Nabi pun ada musibah-musibah tidak dilakukan kunut nazilah. Kunut nazilah yang dilakukan oleh Nabi waktu itu 60 qura yang dibunuh, kemudian Nabi mendoakan kejelekan pada mereka yang membunuh itu. Baru kunut nazilah, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, bukan cuma subuh toh. Ya, ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, yang pernah dengar kabar sana kemarin siapa? Yang pernah dengar kabar? Mereka dikafani atau tidak yang meninggal? Tidak tahu. Masa nggak dikafani?
Ya, kalau mungkin yang hilang iya. Ya. Nah, pada dasarnya mayit itu dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan itu secara Islami. Tapi dalam kondisi darurat, maka jenazah tidak mungkin dilakukan seperti di atas, nggak bisa dimandikan, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Maka dilakukan pertama boleh tidak dimandikan. Dia sudah tenggelam lama, kumpul, sudah melembung kan itu biasanya, dan mau busuk itu mau ditarik-tarik dengan angkat gini pernah buatan dengan dapati orang tenggelam mungkin 2 hari atau sehari semalam, ditarik itu gampang lepas. Sudah apa bahasanya kalau kita ini medok itu ya, ditarik itu. Nah seperti itu kan baunya udah gak enak. Jenazah semacam ini para ulama membolehkan tidak dimandikan. Tapi kalau mungkin kan diguyur, bismillah itu pengganti untuk mandi. Termasuk juga pakaian yang harusnya dipakaikan kepada jenazah namanya kain kafan. Kain kafan itu bagusnya putih, tapi tidak harus putih. Jangan pakai kain kafan yang lain boleh. Putih itu disunahkan, bukan wajib. Nah, tapi kalau ternyata tidak bisa dilepas pakaiannya atau nggak ada pakaian yang lain, tidak ada kafan, maka pakaian yang dipakai itu menjadi kafan bagi jenazah tersebut. Dan dulu pernah terjadi Mus'ab bin Umair. Sahabat itu kalau menceritakan Mus'ab bin Umair nangis. Dia seorang yang luar biasa. Dakwah pertama kali di Madinah sebelum Nabi datang, itu tak kalah meninggal dunia tidak dapat kafan. Kain yang kalau ditaruh di atas lututnya kelihatan, kalau ditarik ke bawah badannya sini kelihatan. Terus bagaimana? Nabi menyuruh menggunakan rumput idkhir. Tahu idkhir? Kayak ilalang kecil-kecil tapi agak wangi, diambilin untuk nutupi bawah. Itu kalau sahabat cerita, Masya Allah orang baik tapi meninggalnya kain kafan aja gak punya. Kain kafan aja ya kurang. Nah ini kondisi mayat ini. Kalau ternyata kita tidak ada kain kafan, maka baju yang kepakai itu adalah menjadi kain kafan jenazah tersebut, meskipun kena najis. Meskipun kena najis, karena seperti darah, sebagian ulama mengatakan itu najis. Meskipun kena najis pakai itu. Ya, mensolatkan jamaah secara asal mayit itu setelah dikafani kan dikuburkan. Lah nanti kalau nggak mungkin dikuburkan harus dibuang sungai, ya jangan. Kalau mungkin nanti bisa ya dimasukkan ke peti baru nanti ditaruh situ. Karena kondisi saya yakin nih, kalau nanti ya mudah-mudahan jangan ya. Kalau kita dalam kondisi nanti bencana alam itu jangan orang panikan. Kalau bisa tenangkan, karena semua ketentuan dari Allah dan aturan-aturan itu sudah jelas. Nah kita kalau bisa setelah dikafani tadi disolati. Kalau tidak bisa mensolati, maka boleh sholat ghaib. Misalnya kita sudah banyak tahu jenazah yang meninggal ini sudah diproses kuburan anunya susah, ya sudah dikuburkan aja. Setelah itu kita nanti sholat ghaib. Atau kita tinggalnya di sini, nggak mungkin kita mendekati ke jenazah, kita sholat ghaib. Sholat yang dilakukan siapapun yang tidak ada jenazah namanya sholat ghaib. Jadi jenengan mengke kalau kuat suatu ketika ada keluarganya meninggal dunia, jenengan datang ternyata sudah dikubur di kuburan, boleh nggak sholat di atas kuburan? Boleh. Sholat di kuburan itu ada jenazahnya boleh, atau jenazah sudah dipendam juga boleh. Tapi yang nggak boleh itu sholat yang ada rukuk dan sujud, itu nggak boleh. Itu namanya sholat kalau sudah dipendam, sholat ghaib. Dan ini termasuk pendapat yang kuat ya, di pendapatnya ya Hambali. Nah menguburkan jenazah itu kalau bisa segera, tapi kan kondisi macam-macam jamaah. Ada yang tidak bisa karena tidak bisa gali, ada yang nggak bisa karena seperti banjir itu mau kubur di mana. Maka yang terbaik ya, kalau yang tadi yang saya ceritakan itu kalau gempa bumi gali satu sekalian dalam lebuk ke semuanya itu boleh. Kalau kondisi air, para ulama menjelaskan kalau bisa pakai peti. Kalau nggak bisa peti ya kasih apalah, biar jangan dibuang sembarang-sembarang. Karena jenazah manusia, jenazah binatang, kalau di atas ditaruh di atas permukaan bumi, kalau sudah seminggu, sebulan itu akan menyebarkan banyak ya virus, bakteri, hal yang nggak bagus. Makanya jangan sampai kita ini buang tikus di jalanan, itu nyebarkan virus kemana-mana dan itu kezaliman. Lawang kalau bisa kita ini buang kotoran dari jalan, bukan membuang sampah dan tikus di jalanan. Itu nggak pernah belajar itu. Kalau orangnya ngaji berarti nggak masuk itu ilmunya. Nggak boleh itu membuang tikus di tengah jalan.
Manusia dan binatang itu kalau mati, wong gagak aja tahu kalau mati temennya itu dibikinkan lubang, dimasukkan di guruk. Itu yang benar. Jadi kalau dia ditaruh di jalan seperti orang nggak pernah belajar ilmu, jadi walaupun dia misalnya doktor atau profesor, sejatinya pemahaman itu masih TK dia, ya nggak paham itu. Terus dibakar itu juga salah. Apalagi diawetkan, kemudian setiap tahun buat foto bareng, selfie bareng, itu tambah salah lagi. Islam nggak pernah mengajarkan semacam itu. Dikubur kalau bisa. Kalau nggak bisa kubur di tanah, ya dibuat peti. Tapi kondisi-kondisi semacam ini banyak kaum muslimin juga nggak mau belajar ya. Kemudian juga jemaah, bagi kondisi teman yang kesana ternyata lagi keruk-keruk atau apa, dapat emas, dapat duit, dapat yang lain. Bagaimana semacam ini? Ini kalau terangkan panjang ini ya. Karena ini apakah ini luqatah atau tidak? Ini fikih masalah bencananya banyak sekali. Boleh enggak diambil kemudian dimiliki pribadi? Boleh enggak? Jenengan datang ke tempat erupsi atau datang ke tempat setelah gempa, ternyata dapat kalung atau dapat uang atau dapat ini, boleh enggak dimiliki? Enggak boleh. Bukan barang jenengan. Itu bukan harta kirun, bukan harta korun. Itu harta kaum muslimin. Caranya bagaimana? Kalau itu barang-barang berharga, luqatah, itu harus diumumkan selama setahun. Kalau setahun tidak ada yang datang untuk ambil, baru haknya antum. Tapi harus diumumkan. Jangan, oh ini barang lumayan, itu HP lumayan tuh, nggak nolong, nggak bantu, malah balik nggak barang-barang. Itu tidak benar. Sebenarnya itu masih banyak ya tentang relawan, tentang masalah ini dan itu dan yang lain. Tapi mudah-mudahan sedikit ini cukup jemaah. Ternyata Islam itu sudah mengajarkan ya di berbagai kondisi kaum muslimin supaya kita punya ilmunya. Makanya kita sekarang kalau tahu ternyata musibah itu, bala itu ya disebabkan diantaranya terbesar itu adalah dosa dan maksiat, maka kita hindari itu semua. Memang kita mungkin tidak kelihatan sama orang lain, tapi bisa jadi dosa itu yang kita lakukan mengenai kampung kita, negara kita. Kita tobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini dulu jamaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan buatan? Masalah ini masih banyak, ini fikirnya dari baru separuh tadi. Ada pertanyaan buatan? Cekap nggih? Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.